Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Milo Gede Sri Yuliastini, guru di SMP Negeri 3 Abian Semal dengan nomor peserta PPG 201999537472, NIM 2190124951109, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Untuk doa hari ini, Ibu minta Ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, suara Ibu sudah terdengar ya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Masih semangat ya, tidak ada yang mengantuk ya. Silahkan dicek dulu perlengkapannya, mulai dari koneksi internet, baterai perangkatnya, kemudian siapkan juga buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan absen dulu ya. Komala Triska, Revi Saputra, Hadir, Bu. Adi Riana, Hadir, Bu. Bagus Arya Putra Dinata, Hadir, Bu. Rimba Adri Mahendra. Adri Mahendra tadi izin, lagi sakit. Indah Dwi Pratiwi, Hadir, Bu. Agus Mandala Putra. Hadir, Bu. Nah, yang baru masuk tadi Arya Wedanta Kusuma ya? Ya, baik. Ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah, nah anak-anak, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian ya. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu terhindar dari bahaya COVID-19. Kemudian Ibu juga berharap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun kegiatan belum bisa dilaksanakan secara full tatap muka seperti sebelum masa pandemi. Jangan sampai patah semangat. Sebelum kita menuju ke pembelajaran inti hari ini, nah Ibu akan mereview sedikit terkait materi yang kita pelajari sebelumnya. Masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa saja anak-anak? PowerPoint. Belajar PowerPoint. Yang lainnya masih ingat?
materi apa saja yang sudah kita pelajari saat belajar PowerPoint? Ya, Agus Mandala Putra. Membuat slide presentasi, menambahkan slide, dan menghapus slide. Ya, membuat slide presentasi, menambahkan slide, dan menghapus slide. Ada yang lain lagi? Apa yang sudah kita pelajari? Ya, Ayu Haprila. Menggunakan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint, membuat slide presentasi sederhana. Ya, menggunakan animasi, transisi, dan membuat slide presentasi sederhana. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk hari ini, coba perhatikan slide yang Ibu tayangkan. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang internet. Nah, pernahkah di antara kalian menggunakan internet? Pernah, Bu. Pernah. Ya, Ibu yakin kalian semua pernah menggunakan internet. Nah, saat ini saja, selama kegiatan pembelajaran daring yang kita lakukan, itu memerlukan internet. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apa itu internet? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa itu internet? Ya, Indah Dwi Pratiwi, apa itu internet? Jaringan komputer yang terhubung ke seluruh dunia. Ya, internet adalah jaringan komputer yang terhubung ke seluruh dunia. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu internet? Komala Triska, bisa? Media yang digunakan untuk mencari dan bertukar informasi. Ya, media yang digunakan untuk mencari dan bertukar informasi. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari internet. Internet adalah jaringan komputer yang global, sehingga kalian bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang-orang di mana saja dan kapan saja. Lama kalian menggunakan internet, pernahkah kalian melihat salah satu atau beberapa ikon atau gambar berikut? Pernah. Ada yang tahu ini ikon apa namanya? Google Chrome. Ya, ini Google Chrome. Kemudian yang ini? Safari. Ya, Safari. Kemudian yang ini? Google. Nah, di antara ikon-ikon ini yang mana yang paling sering kalian gunakan? Yang mana? Google. Nah, untuk penjelasan masing-masing gambar di kanan dan di kiri bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, nah coba perhatikan ini. Nah, yang di sebelah kiri tadi itu disebut dengan apa? Ya, web browser. Ya, nah di sebelah kiri ini disebut dengan web browser, yang yaitu aplikasi yang digunakan untuk menjelajah, menyajikan maupun mengambil konten informasi yang ada di internet. Ya, kemudian yang di sebelah kanan, nah sebelah kanan ini ada beberapa search engine, ya namanya. Search engine disebut juga dengan mesin pencari, yang merupakan sebuah program yang digunakan untuk mencari informasi di web browser atau internet. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan materi kita hari ini. Nah, untuk materi pokok hari ini adalah internet, ya, yang seperti sudah kita bahas sedikit tadi. Nah, untuk penjabaran materinya itu ada yang pertama, pengertian internet, yang kedua, jenis dan fungsi browser, yang ketiga, macam-macam search engine, kemudian yang keempat yaitu mengakses internet melalui web browser dan search engine. Nah, itu dia materi pokok kita hari ini. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi,
peserta didik mampu menjelaskan pengertian internet dengan baik dan benar. Ya, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan jenis dan fungsi browser dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam search engine dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menggunakan internet untuk keperluan mencari dan menyebar informasi dengan baik dan benar. Nah, ini yang terakhir. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mendemonstrasikan penggunaan browser dan search engine untuk mencari informasi dengan baik dan benar. Nah, itu dia tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa pentingnya kita mempelajari materi internet ini? Nah, dengan mempelajari materi ini, nanti kalian bisa mengetahui berbagai macam web browser yang nanti bisa kalian coba gunakan ya untuk memperoleh pengalaman baru dalam mencari informasi di internet. Selain itu juga kalian dapat mencoba dan mencari search engine lain untuk mengakses berbagai informasi di internet. Selanjutnya, untuk penilaian dilakukan dengan menilai beberapa aspek, yaitu dari sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini nanti dinilai yaitu kehadiran kalian, keaktifan kalian, kejujuran, kemudian juga tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti yang dinilai yaitu dari LKPD dan dari soal-soal serta evaluasi yang dilakukan, mulai dari pretest, posttest, dan tes formatif. Nah, yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian di keterampilan nanti juga dinilai dari LKPD. Nah, di LKPD nanti ada penilaian praktek kalian yaitu mencari informasi di internet. Nah, sekian untuk bagian penilaian. Nah, selanjutnya untuk prosedur pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk prosedur pelaksanaan kegiatan nanti bisa kalian lihat di Google Classroom. Anak-anak semua sudah membuka dan masuk di Google Classroom? Sudah? Sudah. Nah, ini untuk di Google Classroom kalian bisa cek di kegiatan belajar 4. Nah, di kegiatan belajar 4 itu seperti biasa kita akan mengawali dengan melakukan pretest. Nah, pretest ini nanti bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait materi yang kita bahas. Ya, selanjutnya itu LKPD. Nah, LKPD ini nanti menyediakan soal ya. Nanti di sini kalian diminta untuk memecahkan permasalahan bersama kelompok kalian. Nanti kalian diskusikan ini bersama kelompok kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya modul dan media pembelajaran. Nah, ketika kalian berdiskusi bersama kelompok, nanti untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, kalian bisa lihat materinya di sini. Baik dari bahan ajar ke modul, kemudian ada juga media PowerPoint-nya, dan ada juga video yang terhubung ke YouTube. Ya, jadi nanti sambil diskusi bisa kalian lihat-lihat materinya di sini. Setelah kalian melakukan diskusi dan menyajikan informasi, nah nanti kalian mengerjakan post-test. Ya, nah di sini post-testnya juga sudah disediakan. Nanti kalian tinggal klik saja soalnya di situ. Kemudian selanjutnya ada tes formatif. Nah, di tes formatif ini nanti kalian bisa kerjakan setelah kegiatan pembelajaran. Ya, karena mengingat waktu kita juga cukup singkat dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Nanti Ibu akan cek hasil dari pekerjaan kalian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini nanti kalian simpulkan
apa saja kegiatan kita hari ini, apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan menuju kegiatan inti hari ini. Sebelum kita ke materi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sesuai prosedur kegiatan, silakan kerjakan pretest yang ada di Google Classroom. Ya, silakan dibuka dulu Google Classroom-nya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakan pretest anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke LKPD. Nah, untuk LKPD bisa kalian akses di sini di Google Classroom. Nah, di sini sudah ada petunjuk untuk pengerjaan LKPD. Di sini disediakan 2 permasalahan. Nanti kalian silakan pecahkan permasalahan ini bersama kelompok kalian, ya. Nah, nanti akan Ibu bagi kelompok kalian di WA group. Nanti kalian bisa diskusikan di sana, ya. Ini yang permasalahan pertama terkait dengan langkah-langkah mengakses informasi di internet, dan yang kedua di situ disediakan tabel, ada gambar web browser. Nah, kalian diminta untuk membuat keterangan, ya, keterangan serta penjelasan dari web browser ini, kemudian kelebihan dan kekurangan web browser. Nah, selanjutnya nanti jawabannya bisa kalian taruh di sini, ya. Ingat di bagian lembar jawaban nanti cantumkan nama anggota kelompok kalian masing-masing, ya. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan atau buat kesimpulannya, ya, kesimpulan dari apa saja yang kalian pelajari terkait dengan materi hari ini maupun terkait dengan LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian bisa kalian cantumkan daftar pustaka di bagian ini. Sebelum kalian bekerja di grup WA, nah, Ibu akan jelaskan sedikit terkait materi yang kita bahas hari ini. Untuk materi hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian internet. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada gambar beberapa komputer yang terhubung dengan bola dunia. Nah, ini menggambarkan bahwa internet itu dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, nah, tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Nah, sekarang apa itu internet? Ya, Komala Triska. Internet merupakan gabungan dari bahasa Inggris dari Interconnected Network. Arti harfiahnya jaringan yang saling berhubungan. Ya, internet merupakan gabungan dari bahasa Inggris, yaitu Interconnected Network, ya, yang artinya jaringan yang saling berhubungan. Dengan adanya internet, nanti kalian bisa berkomunikasi, bertukar informasi, ya, dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu, ya. Kemudian selanjutnya itu manfaat penggunaan internet. Nah, kira-kira apa saja manfaat penggunaan internet? Nah, yang di sini yang pertama khususnya kita di dalam dunia pendidikan. Nah, internet sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran, yaitu proses belajar dan mengajar. Ada yang tahu contoh penggunaan internet saat kegiatan belajar mengajar? Misalnya dimanfaatkan untuk apa? Ada yang tahu? Classroom, Bu. Ya, classroom. Nah, ada lagi yang lain? Untuk Google Meet. Ya, untuk Google Meet, ya kan. Kemudian selanjutnya di bidang bisnis. Ada yang tahu contoh penggunaan internet di bidang bisnis? Tokopedia. Tokopedia. Online. Tokopedia itu termasuk e-commerce, ya. Ada yang lain? Yang lain lagi Jualan kira? online. Ya, jualan online itu juga termasuk pemanfaatan internet di bidang bisnis, ya. Ada industri kreatif juga, website
kemudian bisnis startup. Nah, selanjutnya ada manfaat internet sebagai penyedia sumber informasi yang tidak ada habisnya. Ya, nanti kalian bisa mencari berbagai informasi di internet. Kalian tinggal ketikkan saja kata kuncinya, maka akan muncul banyak sekali informasi di sana. Nah, yang terakhir yang di sini adalah sebagai media hiburan. Ya. Nah, internet sebagai media hiburan kira-kira apa saja? Game. Ya, game. Ada lagi YouTube. Ya. Terus yang lain? Sosial media. Ya, sosial media. Ada banyak sekali sosial media yang bisa kalian gunakan. Ya, apa contohnya? Yang paling sering kalian gunakan? Instagram. Instagram. Habis itu apa lagi? TikTok ya, anak-anak muda zaman sekarang pasti banyak menggunakan TikTok ya. Itu dia. Twitter juga. Nah, itu dia manfaat dari penggunaan internet. Kita lanjut lagi dengan web browser. Bisa kalian perhatikan gambarnya di sini. Pasti ini tidak asing lagi ya. Nah, ini yang sering kita gunakan. Nah, apa itu web browser? Nah, web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menjelajah, menyaksikan maupun mengambil konten yang ada di internet. Yang pertama, tadi sudah sempat dibahas, apa? Google Chrome. Kemudian Internet Explorer, kemudian Mozilla Firefox. Mozilla, kemudian yang ini Opera, dan yang terakhir ini Safari. Nah, jenis-jenis web browser. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit beberapa jenis-jenis web browser. Di antaranya ada yang pertama Google Chrome, kemudian Opera. Ini ada Opera juga biasanya diinstal di smartphone. Kemudian selanjutnya ada Mozilla Firefox. Ya, ada yang menggunakan Mozilla Firefox di komputer atau smartphone-nya. Ada, Bu. Nah, selanjutnya fungsi web browser bisa kalian lihat di sini. Mempermudah mencari informasi, kemudian menyimpan berbagai data di internet, membuka file menggunakan ekstensi khusus, mendukung pemakaian search engine, kemudian menjaga keamanan website. Nah, itu dia beberapa fungsi web browser. Nah, ada fungsi lain nanti bisa kalian searching di internet. Ada Google, ada apa lagi? Selain Google, Yahoo, ada Yandex, AOL. Search engine merupakan sebuah program komputer yang difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau biasa disebut dengan www. Di sini sudah ada beberapa search engine: Bing, Google, DuckDuckGo, Yahoo, dan Ask.com. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa kalian pelajari secara mandiri dan berkelompok. Nah, sekian Ibu sampaikan secara singkat materi kita hari ini. Nah, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Ada yang bertanya? Paham, Bu. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Ya. Jika tidak, Tidak, Bu. sekarang kalian silakan kerjakan LKPD-nya ya. Nah, LKPD-nya kalian kerjakan di WA group. Untuk mengerjakan itu kalian Ibu izinkan untuk leave room dulu. Nah, waktunya 20 menit. Setelah itu nanti setelah selesai diskusi kalian masuk room lagi dan kita akan membahas terkait hasil diskusi kalian. Nah, untuk itu Ibu persilahkan kalian menuju ke grup WA masing-masing. Nanti akan Ibu bagi grupnya. Silakan nanti diskusi di sana ya. Ibu persilahkan.
Nah, sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Siapa yang kira-kira sudah siap untuk presentasi terkait hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi di grup WA? Baik, silakan Sudah, Bu. dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Igusti Agung Ayu Kumala Triska Putri, absen 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, hasil diskusi saya bisa dilihat pada layar. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan Anton untuk mengakses informasi menggunakan browser dan search engine melalui smartphone. Yang pertama, buka browser yang akan digunakan seperti Google Chrome, Safari, dan Internet Explorer. Bisa terlihat di sini, saya menggunakan web browser Google Chrome. Baik, setelah itu buka situs Google yang akan digunakan untuk mencari informasi, seperti yang terlihat di layar. Setelah itu, ketik kata kunci yang akan kalian cari, sentuh tombol search atau go untuk menjalankan pencarian seperti yang sudah saya lakukan tadi. Akan ada atau muncul hasil yang ingin kalian cari seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan kelebihan beserta kekurangan internet, yaitu pada web browser. Adapun kesimpulan yang telah kami buat, yaitu hadirnya internet serta perkembangan teknologi ke dalam kehidupan masa kini membuat siapapun bisa mengaksesnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan pertama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Komala. Bisa beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Sudah bagus sekali. Ada yang sudah siap untuk presentasi lagi. Adi Ariana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya nomor absen 4 dari kelas 7A. Nah, yang pertama, langkah-langkah yang dapat dilakukan Anton untuk mengakses informasi menggunakan browser dan search engine adalah membuka browser yang akan digunakan seperti Google Chrome, Safari, Internet Explorer, dan browser lainnya. Yang selanjutnya, membuka situs Google yang akan digunakan untuk mencari informasi. Selanjutnya di sini ada keterangan serta kelebihan dan kekurangan internet. Yang pertama di sini terdapat Google Chrome. Google Chrome merupakan sebuah browser web yang dikembangkan oleh Google yang menggunakan WebKit Layout Engine and Application Framework. Kelebihan dari Google Chrome yang pertama, update-nya yang mudah. Yang kedua, sistem security-nya yang kuat. Adapun kekurangan dari Google Chrome diantaranya yang pertama boros RAM dan kedua statis. Fiturnya kurang banyak. Selanjutnya ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah salah satu web browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine. Firefox dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi seperti Microsoft, Windows, Linux, Mac OS X, dan FreeBSD. Adapun kelebihan dari Mozilla Firefox ini, diantaranya yang pertama, cocok sekali untuk membuka situs-situs multimedia. Yang kedua, memiliki ukuran aplikasi yang kecil. Dan adapun kekurangan dari Mozilla Firefox, diantaranya yang pertama, kadang-kadang terjadi hang atau crash. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama ketika baru pertama kali dijalankan. Selanjutnya ada Opera. Opera adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web,
serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Nah, kelebihan dari Opera ini yang pertama bisa membuka halaman website yang dikhususkan untuk ponsel. Selanjutnya memiliki kecepatan loading dan render cepat dibandingkan browser lain. Dan kekurangan dari Opera yang pertama ada tidak dapat melihat info halaman yang sedang diakses. Dan kedua, agak lambat dalam membaca skrip pada beberapa halaman situs. Nah, dari kesimpulan hasil diskusi yang dapat kami yang kami dapatkan adalah hari ini kita sudah mempelajari tentang internet, browser, search engine, serta langkah-langkah mencari informasi di internet melalui web browser dan search engine. Nah, untuk daftar pustaka bisa dilihat dari link berikut. Sekian dari saya tutup dengan pesan Om Santi Santi. Om Santi Santi. Ya, silakan beri tepuk tangan dulu untuk Adi Ariana. Ya. Nah, sudah bagus sekali presentasinya. Nah, dari kedua hasil presentasi tadi, apakah ada yang bertanya? Ya Bu, apakah selain browser yang tadi ada jenis browser lainnya Bu? Nah, selain beberapa browser yang sudah disebutkan tadi, masih banyak sekali browser yang lainnya. Misalnya ada Netscape, Lunascape, kemudian Vlog, dan yang lainnya. Nah, nanti kalian bisa cari informasi terkait web browser, macam-macam web browser lainnya di internet. Nah, untuk hasil presentasi tadi sudah bagus sekali. Nah, untuk yang permasalahan pertama, ya, itu terkait dengan langkah-langkah untuk mengakses informasi baik di perangkat maupun di smartphone itu hampir sama, ya, langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan web browser. Nah, itu tadi sudah diperoleh hasil diskusi terkait dengan kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari masing-masing web browser. Sudah paham sampai di sini ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jika sudah, nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian post test. Silakan menuju ke Google Classroom. Nah, untuk pengerjaan post test sendiri, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Gimana anak-anak, sudah selesai untuk mengerjakan post testnya? Sudah, Bu. Ada yang masih belum ya? Sudah Bu. Nah, jika sudah, untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengirimkan tugas hasil diskusi kalian LKPD itu melalui link yang sudah tersedia di Google Classroom ya. Bagi yang belum, nanti setelah ini silahkan dikirim. Untuk tes formatif yang ada di Classroom itu nanti kalian kerjakan setelah kegiatan pembelajaran ini selesai ya. Di situ ada beberapa soal terkait materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, nanti akan Ibu cek dan Ibu nilai hasil dari tes formatif kalian. Kira-kira dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi, kemudian bahasan yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Ayu Aprila, silakan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang pengertian internet, jenis dan fungsi browser, dan search engine. Ya, pada hari ini kita sudah belajar pengertian internet, kemudian web browser, dan macam-macam search engine. Nah, sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Sudah Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa untuk kegiatan hari ini. Untuk pemimpin doa, Ibu persilahkan Ketua kelas untuk memimpin doa penutup hari ini. Ibu persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan akhiri dengan Parahma Santi. Om Santi 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 Om.
Nanti, oh.